budaya, adat istiadat, bahkan dari denominasi gereja lain jika ada, untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya Bapak Pendeta Martin Manggeng sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 20. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu dengan yang lain hingga kini di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur
133 yang kita baca secara berbalas-balasan sebagai berikut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menyanyi dari Mazmur 81. Jemaat kekasih Tuhan, kita tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah, Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami telah sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami.
Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti keegoan dan mementingkan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Tuhan dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya yang kita lakukan tak kunjung membawa kita pada keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunan dari Dia, sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang memberi pengampunan kepada kita. Ketika Yesus
vokal grup atau nyanyi solo diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kalau tidak ada, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sehingga menerangi kita dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, pagi ini kami sedang duduk di rumah-Mu yang kudus. Kami sedang beribadah dan berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, namun kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan. Kami tidak mampu untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Roh Kudus, urapilah kami semua, baik hamba-Mu yang akan membacakan dan memberitakan firman-Mu, maupun seluruh jemaat Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat diberitakan dengan baik dan benar, kami semua boleh mengerti dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bagian Alkitab yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Firman Tuhan demikian, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang kuperintahkan Bapa kepadaku. Saya ulang, seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan dalam rangka kita berbakti dan beribadah kepadanya pada saat ini. Pada akhir bulan April dan awal bulan Mei tahun ini, anak-anak kita di sekolah menengah pada umumnya telah menyelesaikan ujian akhir bagi mereka yang berada di kelas 3, bahkan telah melakukan perpisahan-perpisahan. Hampir pasti sebagian besar di antara kita yang pernah mengalami namanya perpisahan di sekolah itu masih mengingat-ingat peristiwa itu. Mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan baju yang dicoret-coret teman baik kita. Mungkin juga ada teman spesial yang tulis namanya di situ. Tapi tentunya tidak disimpan itu karena nanti dako kira mamana atau ambena peake di annaliui. Kecuali kalau dia juga yang menjadi bapaknya anak-anak dan menjadi ibunya anak-anak itu yang menulis, mungkin sudah dimuseumkan dan disimpan rapi-rapi. Pokoknya yang namanya perpisahan itu selalu berkesan. Biasanya di perpisahan itu kepala sekolah itu pidato panjang. Biasa juga ketua yayasan atau ketua komite pidato. Pidatonya itu biasanya berisi 2-3 hal utama saja, dan yang lain itu bumbu-bumbu. Yang paling pertama itu biasa disampaikan oleh pimpinan sekolah. Terima kasih karena kalian sudah belajar baik di sini dan sudah lulus.
Memang ada hal yang agak berbeda sekarang. Saya tidak tahu apakah ini kebijakan Kementerian Pendidikan. Sangat jarang orang tidak lulus, sehingga ujian akhir itu tidak menjadi momok yang menakutkan lagi. Beda dengan zamannya kita. Saya ujian SMP saja itu ujiannya di Nosu, pengumumannya di Mamasa, harus jalan kaki. Saya bertanya kepada kepala sekolah, tolong Pak sampaikan kepada saya apakah saya tidak lulus atau lulus, supaya saya tidak usah repot-repot pergi ke Mamasa. Beliau katakan saya juga tidak tahu. Walaupun saya tidak yakin bahwa dia tidak tahu. Ternyata kami semua datang dan 7 orang yang tidak lulus, termasuk mereka juga datang pikul berasnya di Mamasa. Ya kita mau apa? Itu memang tidak lulus. Tapi ada juga yang sangat gembira karena mendapat nilai yang bagus, dapat sertifikat dan pujian. Jadi itu pertama disampaikan oleh pimpinan sekolah, terima kasih sudah datang belajar di sini baik-baik. Ada yang nakal, ada yang baik-baik. Tetapi yang nakal ubah perilakumu, dan yang baik itu pertahankan. Biasanya itu pertama. Yang kedua, kalau kalian sudah tamat, belajar dengan baik. Dan yang ketiga, jangan lupa alma mater. Kalau sudah tamat, jangan lupa datang kembali ke sini, memberi contoh, apalagi kalau sukses di luar, datang memberi semangat bagi adik-adik kelas. Dan saya lihat beberapa sekolah di Jawa itu melakukan kegiatan itu sangat luar biasa dengan mendatangkan alumnus untuk memberi motivasi pada anak-anak, adik-adiknya di sekolah-sekolah tempat dia tamat. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita berada pada minggu terakhir sesudah Yesus bangkit dari kematian. Hari Kamis yang akan datang kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Selama Yesus bangkit dari antara orang mati itu berkali-kali menampakkan diri kepada para murid. Dan seperti yang saya katakan pada perayaan Paskah yang lalu, bahwa penampakan Yesus kepada para murid itu dalam rangka paling tidak ada 3 hal, dan 1 hal yang saya kembali ulangi, yaitu memberi penguatan kepada para murid. Memberi penguatan kepada para murid yang sampai pada saat Yesus sudah bangkit belum terlalu yakin apa yang akan terjadi ke depan. Belum memahami benar apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Sehingga banyak di antara mereka atau masih ada di antara mereka yang beranggapan bahwa sesudah Yesus bangkit ia masih akan bersama-sama dengan mereka. Meskipun sudah dikatakan oleh Yesus berkali-kali bahwa dia akan pergi. Dan bacaan kita pada saat ini adalah bacaan yang disampaikan oleh Yesus jauh sebelum Yesus ditangkap, jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dia sudah mengatakan bahwa aku akan pergi. Dan pada saatnya engkau tidak akan bersama-sama dengan aku. Dunia tidak akan melihat, tetapi kamu akan melihat aku. Bacaan ini oleh Badan Pekerja Sinode kita disetir atau diarahkan untuk mencoba memahami dan menghayatinya dalam sebuah tema jauh di mata
dekat dikasih. Saya sebenarnya tadi pagi diskusi dengan seorang pendeta dari Kalimantan. Pagi-pagi kami berteleponan. Saya bilang, kayaknya tema ini bagus diganti menjadi tema cinta segitiga. Ini pasti lebih provokatif ini kalau dia cinta segitiga. Tapi nanti kita lihat, kelihatannya memang aspek cinta segitiga juga muncul di bacaan ini. Tapi oke, kita coba hayati tema yang disodor oleh Badan Pekerja Majelis Sinode kepada kita. Ada 3 sub pokok yang hendaknya kita pahami dan hayati dalam kehidupan kita dari tema ini. Yang pertama, Yesus pergi tetapi harapan hidup dia tinggalkan. Itu bisa kita baca dalam beberapa ayat. Ayat 18 sampai 20, kemudian 25, kemudian 27 sampai 31. Tantangan kehidupan yang akan dihadapi oleh para murid pasca Yesus naik ke sorga itu cukup berat. Baik tantangan politik, ekonomi dan sosial. 3 itu saja dulu. Tantangan politik, tantangan ekonomi, dan tantangan sosial. Bapak-bapak yang hadir di Sarambuliawan, saya bicara tentang gereja dan politik, dan segera sesudah Yesus bangkit, sesudah naik ke sorga, persoalan politik sudah langsung muncul. Karena para murid langsung mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti secara politik sudah berhadapan dengan kekaisaran Romawi yang menolak Tuhan dan menjadikan kaisar sebagai Tuhan. Dalam situasi seperti ini, pasti para murid dan orang percaya akan menghadapi situasi yang sangat sulit secara politik. Dan dalam catatan sejarah gereja, kurang lebih 300 tahun lamanya gereja itu diuber-uber, disiksa, dan banyak orang yang kemudian menjadi mati syahid. Salah satu yang disebutkan minggu lalu kalau saya tidak salah, itu adalah Polikarpus, seorang yang menjadi syahid dan memunculkan satu istilah menarik, makin dibabat makin merambat. Tapi ada satu lagi istilah yang dipakai dalam sejarah gereja, yaitu darah orang syahid menjadi benih gereja. Ini situasi politik yang dihadapi oleh para murid. Yang kedua, situasi ekonomi. Kita tahu bahwa pada saat Yesus masih bersama-sama murid, tidak ada persoalan tentang masalah ekonomi. Makan minum itu ditanggulangi oleh Yesus secara ajaib pada saat mereka dalam keadaan kesulitan. Walaupun tidak berarti bahwa seluruh proses makan minum para murid itu diurusi secara ajaib. Tidak. Ada hal-hal yang normal saja, tetapi campur tangan Yesus juga terus memberi petunjuk pada muridnya. Tetapi sesudah Yesus akan pergi, tentunya masalah ekonomi. Mereka mau makan dari mana? Mereka tidak punya pekerjaan. Dan kalau Anda atau kita membaca Yohanes 21, Yesus menampakkan diri kepada murid di pantai Danau Tiberias. Sebenarnya itu upaya frustrasi para murid pergi menangkap ikan, balik ke kerjaan yang lama tetapi tidak dapat apa-apa. Dan biasanya juga seperti itu. Orang yang bertobat tapi kemudian dia mengalami kesulitan ekonomi, dia pada akhirnya frustrasi balik
ke tempat yang semula. Saya ingat waktu samanya orang pergi ke Meko. Saya tidak tahu di sini banyak orang pergi ke Meko atau tidak. Di kampung saya, di Noso itu, kira-kira 70% orang pergi ke Meko. Pulang itu umumnya tidak ada lagi yang merokok. Banyak betul sudah ya hidup baru. Hampir tiap minggu bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek paduan suara. Nyanyinya juga semangat sekali, tepuk tangan. Lama kelamaan makin pudar. Sekarang sudah seperti sedia kala, bahkan lebih parah lagi. Yang merokok berhenti rokok lagi, lebih parah bahkan. Memang ada 2-3 orang yang memang terus menerus tidak merokok lagi. Yang nyanyi-nyanyi itu ya 2 tahun baru dapat ada orang nyanyi. Yang tepuk tangan juga sudah tidak ada lagi tepuk tangan. Saya tidak tahu kenapa ini kembali menjadi. Nah, situasi ini dihadapi oleh para murid dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial. Mereka dulu sudah agak semangat-semangat. Mereka ini menjadi orang kepercayaan Yesus. Status sosialnya seakan-akan langsung berubah. Tapi kan kemudian Yesus bilang, siapa di antara kamu mau yang menjadi terhormat, yang terkemuka, harus menjadi pelayan bagi semua, harus menjadi hamba bagi semua. Dan ini akan terjadi benar ini kalau Yesus sudah tinggalkan. Nah, karena itu Yesus bicara kepada mereka. Memang aku akan pergi. Tetapi kepergianku itu tidak akan membuat kamu menjadi yatim piatu dalam bacaan kita pada saat ini. Ayat 18. Kepergian Yesus itu tidak akan membuat para murid menjadi yatim piatu. Mereka tidak akan seperti ayam yang kehilangan induk. Memang Yesus akan pergi dan dunia tidak akan melihat, tetapi kamu akan melihat aku. Para murid akan melihat Yesus. Ayatnya yang ke-19. Dan memang betul-betul nyata dalam perjalanan sejarah gereja bahwa Yesus memang naik ke sorga, tetapi para murid selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah, karena itu Yesus itu adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Karena itu orang yang percaya kepadanya akan mengalami kehidupan juga. Bukan mati. Bukan mati secara sosial, bukan mati secara ekonomi, secara politik. Memang pada akhirnya akan mengalami kematian fisik, tetapi kematian itu bukan kematian yang membawa ke dalam neraka, tetapi kematian yang akan membawa kehidupan. Nah, karena itu Yesus yang ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia, dan Yesus pun ada di dalam para murid. Kalau Yesus ada di dalam para murid, itu berarti bahwa Allah juga ada di dalam mereka dan mereka ada di dalam Allah. Disinilah letak cinta segitiga. Kristus ada di dalam Allah, Allah ada di dalam para murid, dan para murid ada di dalam Yesus. Cinta segitiga. Kalau kita ada di dalam Yesus, berarti Allah ada di dalam kita. Allah bersama-sama dengan kita dalam hidup ini. Bisa dibaca dalam ayatnya yang ke-20. Karena itu, orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang ada di dalam pemeliharaan Allah, tidak perlu gelisah.
Dalam ayatnya yang ke-27, jangan gelisah dan gentar sebab Yesus memberi damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Di tengah gonjang-ganjing kehidupan ini banyak masalah yang membuat orang gelisah. Tetapi Yesus katakan, jangan gelisah. Karena aku memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ke depan ini banyak orang akan menghadapi kegelisahan. Kegelisahan sebagai dampak dari mungkin gejolak ekonomi, tetapi juga gejolak politik. Tetapi jangan khawatir, jangan gelisah hatimu dan jangan gentar, sebab damai sejahtera dari Allah diberikan. Yang berikut, kalau Yesus pergi itu bukan pergi untuk selamanya, tetapi Yesus pergi dan dia akan datang kembali. Dia akan balik. Dan dalam bagian sebelum dari bacaan kita dikatakan bahwa kepergiannya itu untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, dan sesudah itu dia akan kembali untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Jadi hidup itu ditinggalkan sesudah dia pergi. Kenyamanan, keselamatan diberikan oleh Tuhan sesudah dia pergi. Yang kedua, di mana kasih nyata, di situ Kristus tinggal. Ada satu konsekuensi, ada satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang percaya. Yesus menjanjikan begitu banyak kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan bagi orang percaya. Lalu apa yang harus menjadi respons kita? Respons kita ialah kita menyatakan kasih itu. Hanya orang yang melakukan kasih secara nyata lah yang akan diberi jaminan yang pertama tadi itu. Orang yang mengasihi Yesus akan menuruti segala perintahnya. Ayat yang ke-15, 21, 23, dan 24. Jadi orang yang mengasihi Yesus pasti melakukan perintahnya. Dan hanya orang yang melakukan perintah Yesus itulah yang diberikan jaminan yang saya sebutkan tadi itu. Orang yang mengasihi Yesus akan dikasihi oleh Bapa dan akan dikasihi oleh Yesus. Saya ulang kembali cinta segitiga itu. Jadi hanya orang yang mengasihi Yesus akan dikasihi Yesus dan dikasihi oleh Bapa. Ayat 21 dan ayatnya yang ke-23. Pertanyaannya kepada kita ialah, bagaimana kita melakukan kasih itu dalam hidup ini? Ini tema ketiga atau subtema ketiga dari tema yang kita hayati saat ini. Bagaimana kita melakukan kasih itu? Yesus tahu bahwa para muridnya itu rentan sekali. Tuhan tahu bahwa kita rentan, mudah sekali untuk dikalahkan, mudah sekali untuk beralih. Karena itu dia mengatakan, aku akan mengirim penolong. Hanya dengan Roh Kudus maka kita mampu mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita.
Kalau ada orang yang mau mengatakan, ya saya mampu melakukan kasih itu, paling tidak atau paling-paling kasih yang dengan tekad manusiawi kita itu adalah kasih, saya mengasihi kamu karena engkau mengasihi aku. Tapi kasih yang diharapkan adalah kasih agape, kasih yang tidak minta balasan. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang jahat? Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, itu baru kasih yang dari Tuhan. Dan karena itu memang ini terlalu berat. Kita butuh bimbingan Roh Kudus dari Allah. Dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah yang dijanjikan oleh Yesus, bahwa Dia akan mengirim penolong. Penolong itu akan menyertai kita, menyertai para murid selama-lamanya dan diam di dalam hidup kita. Tinggal kita membuka diri dan memohon kepadanya, ya Roh Kudus, mampukan saya menghadapi situasi ini, mampukan saya untuk mengasihi orang yang membenci aku. Kalau kita baru saja berkompetisi, terutama di Pilkades, ya kita tidak ada desa Pilkades, tetapi banyak di antara kita yang bersentuhan dengan Pilkades. Ada yang punya saudara, ipar, sepupu, om, mungkin ada tante yang berkompetisi dalam Pilkades yang lalu. Bagaimana kita mengasihi orang yang kira-kira membuli kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang tidak suka dengan kita, menjelek-jelekkan? Manusia tidak mampu itu. Itu kita tidak mampu lakukan itu. Tidak mungkin itu bisa mengasihi mereka. Paling-paling, ya, paling-paling di Bokoilen. Hanya bisa dilakukan ini dengan minta bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Dan ini akan kita hadapi 1 tahun ke depan ini. Kita akan berhadapan dengan yang namanya bully membuli, yang namanya kampanye hitam satu terhadap yang lain, meyakinkan orang. Dan hanya dengan Roh Kudus kita bisa mampu untuk mempraktikkan kasih. Kalau ditempeleng sebelah mana? Sebelah sini, kasih ini. Jangan ini yang dikasih. Kasihilah dan doakanlah musuh. Hanya dengan praktik kasih yang nyata itulah maka Allah mengirim Roh Kudus kepada kita dan Dia tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita mulai. Selesai. Oleh
dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial dan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun. Pertama, Milene Utami, Ailen Axela Vanesia, Nyonya Yohana Heri, Kristi P. Malangi. Juga kita berdoa untuk ibadah pemberangkatan kontingen PPR Klasis Sumarorong pada hari ini pukul 12.30 di Aula Kecamatan. Kita berdoa untuk beberapa warga jemaat yang baik sementara pemulihan kesehatan, juga mungkin masih ada yang dirawat di rumah. Beberapa anggota jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena baik demam, batuk, dan flu. Kita juga berdoa untuk tugas-tugas pelayanan kita pada masa akan datang. Mari kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah berbakti kepadamu. Terima kasih kami boleh baca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan menjanjikan kehidupan bagi kami sesudah Kristus naik ke sorga. Menjanjikan penghibur dan penolong dalam menghadapi berbagai kehidupan yang kami hadapi. Kami mohon kepadamu, mampukan kami untuk terus mengasihi Engkau dan terus melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami, sehingga kasih-Mu itu terus ada di dalam kami. Engkau juga terus mendampingi dan menolong kami dalam kehidupan melalui bimbingan Roh Kudus.
yang ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk persekutuan kami di sini, di Jemaat Musafir. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, para penatua, diaken dan pendeta yang Tuhan bertanggung jawab untuk melayani jemaat Tuhan di sini. Juga para pelayan di pelayanan kategorial, kaum bapa, perempuan, pemuda dan anak remaja. Tuhan kiranya menolong mereka semua untuk menjalankan tugas tanggung jawab dari Tuhan. Berkati kami sebagai warga jemaat dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, sehingga semuanya boleh kami jalani karena kasih Tuhan. Kami menjadi warga jemaat yang terus-menerus membangun kebersamaan di jemaat ini melalui persekutuan, melalui kesaksian dan juga pelayanan diakonia bagi sesama kami. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk tugas-tugas kami pada masa akan datang, tugas-tugas hamba-hamba Tuhan dalam kebaktian-kebaktian rumah tangga dan kebaktian kategorial. Semuanya berkati ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara kami yang berulang tahun pada minggu yang kami lewati. Kami bersyukur bersama dengan Melani Utami BP, juga Eileen Axela Vanesia, Nyonya Yohana Heri dan Kristi P. Malangi yang Tuhan tambahkan usianya pada minggu yang lalu. Kami percaya bahwa kasih Tuhanlah yang menolong mereka sehingga bertambah usia. Kiranya dengan kasih-Mu terus mendampingi mereka sehingga kehidupan mereka selalu berkenan pada Tuhan. Berkati segala usaha yang dikerjakan, juga beri pertumbuhan yang baik bagi anak-anak kami sehingga menjadi anak yang taat pada Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah pengutusan yang akan dilakukan pada jam 12.30 di Aula Kecamatan untuk mendoakan keberangkatan kontingen atau rombongan PPR Klasis Sumarorong dalam menghadiri Pekan Raya PPR GTM yang akan dilaksanakan di Klasis Tanduk Kalua. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka boleh menghadiri kegiatan itu menjadi alat kesaksian di tengah-tengah kebersamaan dan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka membangun solidaritas, mewujudkan Gereja Toraja Mamasa yang utuh. Kami berdoa untuk warga jemaat yang dalam keadaan kelemahan tubuh, baik yang sudah mulai membaik maupun yang masih harus menjalani perawatan di rumah dan juga kalau ada yang dirawat di tempat-tempat perawatan kesehatan. Tuhan kiranya memberkati berbagai upaya sehingga hamba-hamba Tuhan boleh memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Bagi orang tua kami, para lansia, Tuhan terus mendampingi mereka sebagaimana Tuhan telah memelihara puluhan tahun. Kami percaya bahwa mereka akan terus dipelihara baik oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan berkati, baik pada jenjang tingkat dasar maupun menengah bahkan sampai pendidikan tinggi. Kiranya Tuhan mendampingi mereka sehingga mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Allah Bapa dalam surga, berkati kami 1 minggu ke depan dalam tugas-tugas kami, baik dalam persekutuan kami, tapi juga dalam tugas-tugas kami, baik di kantor, di tempat usaha, di kebun, di sawah, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berkarya dan bekerja seminggu ke depan. Kiranya kami dapat menjadi alat bagi kesaksian tentang kebenaran firman-Mu. Allah Bapa dalam surga, kami menyerahkan bangsa dan negara ini. Pemerintah kami doakan, kiranya kasih-Mu terus membuat mereka
sadar dan paham akan tanggung jawab yang diemban yang berasal dari Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan ini bekerja dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan tugas-tugasnya demi kesejahteraan seluruh umat manusia, seluruh rakyat Indonesia, dan bukan untuk kekayaan sendiri. Bagi mereka yang merencanakan atau berupaya untuk memperkaya diri sendiri, kiranya Tuhan sadarkan dan kembalikan pada jalan yang benar. Allah Bapa dalam surga, terutama daerah kami, Kabupaten Mamasa, kami doakan secara khusus, Tuhan kiranya memberkati kami semua, rakyat Kabupaten Mamasa, pemerintah, Tuhan kiranya menolong sehingga mereka makin sadar akan tanggung jawab besar yang diemban untuk kemajuan daerah dan masyarakat di sini. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami angkat kepadamu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Melaaki 3 ayat yang ke-10. Ada persembahan surah untuk diakonia. Dihargai 10, 20, satu kali, 22 kali, 23 kali. Sama, kacang pendek dengan kacang panjang. Dihargai 21 kali, 22 kali, 23 kali. Terus nama terakhir itu diakoni 22 kali, 20, 25 2 kali, 3 kali. Terus nama yang asam-asam 20 di sana daunnya. 21 kali, 22 kali, 23 kali. Nama ya, masih yang sama. 50 2 kali, 53 kali. Tarung detek sang. Halo, dihargai
2 kali 20. 3 kali. Dayong. Tomat dan lombok kokor. Jadi lombok ini. Dia kali. 20 satu kali. 22 kali. 30. 3 kali. Sama. Paris. Ya, ada beras. 51 kali. 102 kali. 102 kali. 3 kali. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287B. So
berdiri untuk kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, membawa akan segala kehidupan kami dan keberadaan kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga lewat ibadah persekutuan kami di minggu yang kudus ini, kami sidang jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami, yang kami tahu Tuhan semua itu berasal daripada Engkau. Berkati persembahan ini Tuhan, kuduskan, sehingga kami dapat mempergunakannya di dalam jemaat-Mu di tempat ini, terlebih-lebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk menggunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 14 Mei 2023. Kebaktian rumah tangga Selasa 16 Mei 2023 di keluarga Ruth. Ini digabung dengan PPR GTM. Jumat 19 Mei 2023 di keluarga Haris dan Maraya untuk sementara ditunda. Minggu depan Selasa 23 Mei 2023 di keluarga Arthur Palasa. Jumat 26 Mei 2023 di keluarga Suryadi. Kebaktian PPR GTM. Minggu ini Senin 15 Mei 2023 di Nyonya Perianingsi Ephraim Kondo untuk sementara ditunda. Rabu 17 Mei 2023 di Nyonya Datu Elemallo, Pelayan Rukmiati Pasambuan. Minggu depan Senin 22 Mei 2023 di Nyonya Sarah Soleman, Pelayan Nyonya Nuraini Yapet. Rabu 24 Mei 2023 di Nyonya Marlina Alexander Set, Pelayan Nyonya Setiawati Aminadab. Kebaktian PPGTM. Minggu ini 14 Mei 2023 di rumah Saudari Aryo untuk sementara ditunda. Minggu depan 21 Mei 2023 ibadah di rumah jabatan pendeta Pelayan Pikaris Lydia dilaksanakan jam 5 sore. Kebaktian PKB. Sabtu 20 Mei 2023 kelompok 11 yang tertunda kemarin. Kemudian Sabtu depan 27 Mei 2023 kelompok 12 saya bacakan Haris Demaraya, Domingus Pede dan Selpanus. Laporan penerimaan keuangan minggu lalu. Persembahan kebaktian rumah tangga 554.000. Persembahan pundi pertama tangguh hitam 400.000. Persembahan pundi kedua tangguh merah 363.000. Persembahan pundi ketiga tangguh biru 370.000. Lelang 560.000. Persembahan katikasasi 58.000. Kotak persembahan untuk PPR GTM Klasis 878.000 dan dibulatkan menjadi 1 juta dari jemaat. Jumlah uang yang masuk keseluruhan 3.183.000.
Warta tambahan ibadah kenaikan pada hari Kamis 18 Mei 2023 dilaksanakan jam 9.00. Selanjutnya PPR GTM yang ikut dalam Pekan Raya ke-5 diharapkan tinggal setelah ibadah selesai ada penyampaian dari Ketua 2 PPR GTM Klasis PPR GTM Jemaat Musafir. Selanjutnya surat masuk. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMA Negeri 1 Sumarorong nomor dan seterusnya, lampiran seterusnya perihal penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Jemaat Musafir di tempat. Dengan hormat, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berdasarkan kalender pendidikan bahwa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 dilaksanakan pada akhir bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023. Dengan ini kami sampaikan informasi mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi lulusan SMP MTS tahun pelajaran 2023-2024 pada SMA Negeri 1 Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Untuk itu kiranya penyampaian ini dapat diinformasikan kepada seluruh warga jemaat, gereja, dan masyarakat. Jadwal penerimaan peserta didik baru terlampir. Langsung saya bacakan lampirannya. Membuka penerimaan peserta didik baru dengan uraian sebagai berikut. 1. Waktu pendaftaran. Mendaftar 1, pengambilan formulir tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2023 setiap hari kerja. Mendaftar 2, pengembalian formulir tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2023 setiap hari kerja. 2. Tempat pendaftaran. Sekretariat Panitia Penerima Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Sumarorong, alamat Jalan Pendidikan nomor 27 Sumarorong. 3. Masa orientasi siswa. Mendaftar 1, pembekalan penguatan imum dan masa persiapan bersama 10 Juli 2023. Mendaftar 2, pelaksanaan pembekalan penguatan imum dan masa persiapan bersama 11 sampai 13 Juli 2023. Nomor 4, seleksi akademik peminatan akan berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 6 bulan Juli 2023. Ranking 1 sampai ranking 10 bebas seleksi atau bebas tes dengan memperlihatkan surat keterangan ranking dari sekolah asal. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2023-2024, Ketua Butu Tasik, Sekretaris Berti Desaratu, mengetahui Kepala SMA 1 Sumarorong, Wakasek Bidang Kurikulum Oktopina Langi SPD, masing-masing dicap dan ditandatangani. Demikian warta jemaat, atas perhatian Bapak Ibu diucapkan banyak terima kasih. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini, bahwa Kristus pergi naik ke sorga
untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, dan Dia mengutus penolong yaitu Roh Kudus akan menyertai kita dalam mempraktikkan kasih yang telah disampaikan kepada kita. Percayalah bahwa Dia selalu menyertai dan menolong kita dalam kehidupan ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 345. Sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan, berkatmu Tuhan, kuasa-Mu terlimpahkan penuh karunia. Pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya, dan dengan iman di setiap langkah, juang, dan karya bakti-Mu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama dengan kekuatan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martin Manggeng yang telah menjadi pelayan firman Tuhan pada ibadah kita pada hari ini. Tuhan akan memberkati di sepanjang kehidupan bersama keluarga. Dan juga kepada kita semua yang telah ikut dalam ibadah pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 370. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembaran Tuhan membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang kekal. Ikut Tuhan Yesus,
Demikian ibadah kita. Selamat siang dan selamat hari Minggu. Thank you.